Saat ini telah bergabung di Room Event Meeting Video Conference Sadar IGI, Sarasehan dalam Jaringan Ikatan Guru Indonesia edisi 133. Salam virtual, salam pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2020. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita kesehatan dan kesempatan. Kita bisa bersama-sama kembali bergabung di Vicon malam ini mengikuti kegiatan online conference yang diselenggarakan oleh Sadar IGI setiap Rabu malam. Dan malam ini adalah tayangan perdana setelah kita sempat vakum selama Ramadan dan Idul Fitri ya. Dan mumpung masih suasana Lebaran, saya mewakili teman-teman atas nama seluruh panitia Sadar IGI mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua sahabat Sadar IGI, terutama yang malam hari ini sudah bergabung di event meeting kita. Sadar IGI yang selalu hadir sebagai tayangan edukasi yang menginspirasi negeri, malam ini kembali mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk belajar bersama sambil berdiskusi ringan bersama presenter hebat di video conference malam hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur PSMK telah memfasilitasi kegiatan malam hari ini ya, dengan memberi ruang bagi Sadar IGI untuk bisa memanfaatkan Room Event Meeting psmkwebex.com dalam menyelenggarakan video conference untuk guru Indonesia. Terima kasih juga kepada tim Sadar IGI yang bertugas malam ini, terutama Bapak Koordinator Sadar IGI dan semua panitia Sadar IGI, ada Teh Umi, Teh Chandra, dan semua teman-teman yang membantu kegiatan malam hari ini. Selanjutnya malam ini Bapak Ibu akan dipaparkan materi yang menarik bersama Bapak presenter yang akan sharing pengalaman, berbagi pengetahuan, menyajikan topik yang inspiratif, dapat menggugah semangat dan kreativitas kita sebagai guru. Dan tema malam hari ini adalah eksplorasi learning management system model. Ya, itu ya judulnya, temanya ya. Dan kita akan mendengarkan pemaparan materinya nanti dari Bapak Baharudin MPD. Saya perkenalkan dulu ya. Saya kira nggak perlu diperkenalkan ya, kayaknya Bapak Baharudin ini udah sangat dikenal ya. Bapak Baharudin nama lengkapnya Bapak Baharudin SPD Eskom MPD, seorang guru hebat yang selalu menginspirasi tentunya. Sehari-harinya tugasnya di SMA Negeri 4 Kendari sebagai guru bahasa Inggris, berlatar pendidikan S1 bahasa Inggris, kemudian S1 sistem komputer, dan beliau juga menyelesaikan studi S2-nya pada jurusan konsentrasi bahasa Inggris, keguruan bahasa. Nah, selain itu, beliau yang fenomenal dikenal sebagai foundernya Sultra Cerdas ya. Jadi Sultra Cerdas saya kira teman-teman juga tahu, salah satu kegiatan afiliasi IGI ya, yang bergerak dalam dunia video conference edukasi yang saat ini juga memasuki episode 39. Nah, Bapak Baharudin ini juga dikenal sebagai guru yang inovator, banyak berinovasi tentu dalam teknologi pembelajaran, banyak pengalaman pelatihan yang sudah beliau ikuti, dan pekerjaan sebagai trainer, serta proyek-proyek IT yang pernah diikuti. Tentunya saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Saat ini beliau juga sedang membimbing teman-teman yang mengikuti kegiatan Guru Inovatif 2020 ya, Training of Trainer di daerah Jambi dan Gorontalo ya. Jadi tadi pagi saya melihat beliau melakukan kegiatan sampai tadi jam 6 sore, kemudian jam 8 malam ini menemani kita di Room Event Meeting Sadar IGI. Jadi seharian full ini beliau memberi materi itu. Selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, materi kita itu tentang eksplorasi learning management system model ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan kata learning management system. Nah, itu adalah sebuah sistem perangkat lunak ya. Yang ini yang saya sampaikan, yang saya tahu aja sebagai pengantar. LMS itu sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola biasanya pelatihan-pelatihan ya, untuk mendukung pembelajaran dengan metode e-learning, seperti misalnya menyediakan materi pembelajaran sampai bisa menghubungkan komunikasi siswa dengan guru melalui sistem online.
Nah, bisa dibilang inti dari LMS itu adalah aktivitas learning yang mungkin saat ini sudah lazim digunakan ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sangat menjamur sekali penggunaan LMS ini ya tentunya. Nah, tentunya banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak Bapak Ibu tentang LMS ini. Jadi untuk di dunia teknologi tentunya penggunaan LMS ini sudah sangat tidak asing lagi tentunya ya. Jadi untuk mengetahui lebih jauh tentang LMS itu apa saja, yang mana saja sih yang termasuk LMS, bagaimana teknik menggunakannya gitu. Nah, malam hari ini Bapak Baharudin akan berbagi ya. Kalau saya sih mengatakan Bapak Baharudin ini masternya LMS ya, karena beliau membangun sendiri LMS, ya, mendeploy sendiri, bahkan memiliki domain sendiri untuk membangun sebuah LMS yang mungkin kalau Bapak Ibu biasa mengikuti kegiatannya Sultra Cerdas ya, beliau lah yang membangun LMS Sultra Cerdas gitu. Yang nanti juga mungkin akan ada mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita simak ya pemaparan materi dari Bapak Baharudin malam hari ini. Insya Allah nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita. Untuk mengefisienkan waktu mungkin saya persilakan saja kepada Bapak Baharudin untuk memaparkan materinya, dan satu lagi dulu Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan nanti pemaparan materi dan diskusi tanya jawab untuk dipandu oleh Bunda Anita atau Bapak Adrianus, Bapak Sohib ya, Bapak Sohib Prasetyo, mohon maaf. Silahkan, mungkin saya serahkan dulu ke Bapak Sohib, nanti Bapak Sohib yang memberikan kesempatan kepada Pak Baharudin untuk memaparkan materi. Silakan Bapak Sohib. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, Pak. Oh, Bu Indah. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah berada pada room Sadariki malam ini. Sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Bu Indah tentang apa materi kita pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu, teknis kegiatan kita pada malam ini adalah yang pertama ada pemaparan dari Pak Baharudin, dan yang kedua adalah nanti sesi tanya jawab. Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaan sesi tanya jawab ada dua hal yang bisa Bapak Ibu lakukan jika ada sesuatu yang akan ditanyakan. Yang pertama dengan menanyakan lewat pada kolom chat, atau yang kedua dengan mengangkat tangan atau raise hand. Nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari Pak Baharudin selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan ke Bapak Baharudin untuk memulainya. Kepada Bapak Baharudin, monggo saya persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Sadar IGI, Bapak Ibu panitia Sadar IGI yang sama berbahagia. Terima kasih Bapak Sohib sudah mempersiapkan meeting kita malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Indah, tadi sedikit banyaknya sudah menjelaskan tentang materi ini. Saya mulai dengan mohon izin ya, saya share screen dulu. Apakah bisa mendengar suara saya di sana? Halo? Bisa Pak, bisa Pak. Ya, baik. Saya mulai ya. Oke, saya share screen. Ya, Bapak Ibu yang sama berbahagia, para attendees para teman-teman yang berada di room panelis. Icon ini adalah satu icon yang paling populer di Moodle gitu ya. Jadi kalau para pengguna Moodle itu tidak asing dengan icon yang berwarna bingkai kuning ini, kemudian ada topi tanda lulus. Ini ikonnya Moodle ya, dari moodle.org itu bisa kita lihat ya.
topik kita malam hari ini adalah eksplorasi learning management system, model yang coba kita ulas dari sisi persiapan instalasinya sampai pada tahap penggunaannya. Kita masuk pada beberapa definisi. Kita lihat Bapak Ibu, apa itu LMS? Jadi LMS itu singkatan dari Learning Management System. Ya, tadi sudah sempat disebutkan. Bahwa ada sebuah istilah sistem singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, adalah platform pembelajaran yang dirancang untuk memberi para pendidik, administrator, dan pelajar satu sistem yang powerful, aman, dan terintegrasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang bisa dipersonalisasi. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini memicu kreativitas, ya. Tak hanya memicu kehati-hatian kita terhadap penyebaran virus COVID-19 ini, tapi juga kemudian mempengaruhi dunia pendidikan, yang salah satunya adalah terjadinya pergeseran proses yang tadinya terjadi secara tatap muka berubah menjadi istilah BDR atau belajar dari rumah. Ya, kalau para pekerja, istilah paling kerennya itu adalah WFH atau work from home. Nah, kita mulai membaca di sini ada, kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat detail dokumentasi model.org, jadi perlu diketahui bahwa ini versi model sekarang sudah 3.8. Nah, dari dokumentasi ini kami ambil dari link yang terkini, barangkali bisa nanti Bapak Ibu bisa mengunjunginya untuk mengembangkan pengetahuan lebih jauh lagi tentang model ini. Baik, requirement model, ya Pak Ibu. Ini ada secara software, itu ada sumbernya. Yang pertama adalah web server. Web server yang paling populer, jadi selain barangkali masih banyak web server yang lain ada. Hari ini kita coba ambil contoh Apache, itu adalah salah satu web server yang paling populer. Kemudian ada Lightspeed, ada Nginx, dan lain-lain. Itu cukup banyak, ya. Saat ini dikembangkan oleh para pengembang, komunitas pengembang yang bergerak di bidang sistem web server ini. Jadi selain web server Apache, juga dia butuh database server, ya. Di server database-nya itu biasa MySQL, ada MariaDB ataupun PostgreSQL. Dan yang terakhir adalah PHP atau Personal Homepage Preprocessors. Ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer juga di dunia web programming. Kemudian ada sejumlah ekstensi PHP seperti PHP SOAP, libxml, dan masih ada beberapa yang require. Mungkin detailnya bisa dilihat di docs.model.org dan seterusnya ini sampai akhir. Nah, selain persyaratan secara software, ya seperti yang ada di atas ini juga model itu perlu satu persyaratan dari sisi hardware-nya, ya. Itu di sini ditampilkan bahwa storage atau disk space di hostingnya model itu
untuk codingnya saja itu cukup besar rupanya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lihat untuk script Moodle saja itu butuh 200 megabyte. Nah, kalau di bawah itu maka nanti tidak bisa ngirim tugas lagi siswanya kalau sudah menggunakan pembelajaran berbasis Moodle ini. Selanjutnya ada prosesor ya. Sebagai kebutuhan hardware-nya, tentu dia butuh server juga yang berprosesor yang cukup berkelas. Ini minimal 1 GHz ya, 2 GHz atau dual core atau lebih tinggi lagi. Nah, kalau di server-server kita mengenal kalau di Intel misalkan kita mengenal Intel Xeon. Nah, itu dia punya sudah ada benchmarkingnya ya. Nanti mungkin detailnya kita bisa masuk di situsnya yang ada di bawah ini, ada https docs.moodle.org 38 and installing Moodle tag #hardware ya gitu. Kemudian memorinya juga tidak lumayan agak besar juga untuk sekelas hostingnya, itu sebesar 512 MB, 1 GB, atau bahkan untuk skala besar ya, untuk implementasi dalam satu katakanlah skala perguruan tinggi atau skala sekolahan yang dengan jumlah user yang cukup besar, maka dia butuh sampai 8 GB RAM, 16 atau bahkan 32 GB. Nah, di server kami yang pernah kami gunakan itu kurang lebih ada 8 GB RAM yang kita alokasi untuk menjalankan model di dalamnya. Baik, kami lanjut. Di sini ada kebutuhan LMS ya. Secara implementasinya ya, kita pasti butuh domain untuk LMS. Sama dengan website pada umumnya, kita butuh domain, kita butuh hosting, kita butuh script programnya yang salah satunya ini adalah Moodle pada saat ini, dan kita butuh konten Bapak Ibu. Jadi untuk implementasi satu LMS ya kita butuh semua ini, ada 4 hal ini. Konten ini yang paling utama adalah sebetulnya ketika dari sisi user sudah fix, maka kita perlu membuat kontennya, karena tidak akan begitu manfaat apabila LMS sudah dibangun sedemikian rupa canggih, kemudian menggunakan resource server yang besar, ternyata akhirnya dia minim konten gitu. Atau menggunakan konten-konten yang tidak begitu kualitas, sehingga cepat atau lambat itu kemudian ditinggalkan oleh user-usernya. Baik, saya lanjut. Nah, apa itu domain dan hosting? Domain itu adalah satu nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi IP address atau alamat komputer. Nah, di sini contohnya e-learning cerdas klik itu domain ya, atau subdomain. Nah, sama itu misalkan google.com atau lain-lain itu yang di access.net.sch.id itu sebenarnya ekstensi dari sebuah domain website. Kemudian hosting adalah tempatnya menyimpan file tadi, yang ada tadi penjelasan sebelumnya di slide saya yang mencoba menampilkan tentang space storage hard disk. Nah, itu tadi itu adanya di hosting Bapak Ibu. Nanti sebentar juga kita coba lihat yang mana sih hosting itu di sesi prakteknya sebentar. Kemudian ada control panel hosting. Nah, ini ada cPanel, ISP config, virtualme dan lainnya. Ini merupakan salah satu solusi ya, pilihan solusi untuk bagaimana kita bisa manage hosting kita. Nah, sebentar kita akan coba praktek juga tentang ini. Kemudian web programming, ini kebutuhannya ya. Ya, tapi kali ini kita terwakili web programmingnya dengan menggunakan Moodle ya. Di Moodle ada EDX, Claro Online. Sebetulnya Moodle cukup LMS itu cukup banyak saat ini, ada ratusan bahkan sampai ribuan. Ada juga yang
gratis, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar gitu ya. Cukup banyak. Nah, ini salah satu saja, sebagian saja yang separuh saja yang kita tampilkan. Kemudian LMS itu solusinya bagaimana? Kalau mau dipakai di sekolahan, di kampus atau di mana ya, kita bisa menggunakan salah satu service tools yang disiapkan oleh Softaculous ya. Softaculous nanti sebentar kita lihat juga di control panel hosting yang saya pakai gitu ya. Kemudian auto install LMS itu bisa juga dari Webbuzo, itu bisa dijalankan ya. Webbuzo juga ini sudah merupakan salah satu control panel hosting yang di dalamnya mengintegrasikan Softaculous software. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini di sebelah kiri banyak sekali ikon-ikon content management system. Ada Moodle salah satunya, kemudian ada WordPress, ada Magento, ada Joomla, ada Klar Online, ada banyak sekali content management system itu terintegrasi adanya di Softaculous software itu. Ya, Softaculous nanti sebentar kita lihat. Ya, baik. Terakhir ini kita lihat salah satu sumber-sumber informasi yang mungkin kita bisa pelajari nanti di praktek. Ini sudah linknya, bisa langsung berkunjung ke SID Upload User Model. Itu adalah salah satu dokumen Google Drive saya yang saya pakai untuk menyimpan template untuk mengupload user pada model ya. Jadi siapa saja usernya ya, guru, kepala sekolah, ya siswa. Itu bisa di-upload secara massal, dimasukkan ke dalam model. Mungkin sebentar juga kita akan praktek bagaimana sih caranya mengatur user di model itu. Oke, langsung saja kita praktek mungkin Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu partisipan, Bapak Ibu panelis ya. Saya close presentasi ini. Materinya saya sudah share ya. Nanti sebentar barangkali bisa ditampilkan di ini ya. Bentar. Di e-learning cerdas klik. Oke. Saya langsung masuk di websitenya ya. Nah, ini menggunakan model Bapak Ibu. Kita coba lihat sepintas tentang e-learning ini. Jadi ada menu di sebelah kiri ini, toggle down, nanti di bagian atas ini ada loginnya. Ya, saya coba login pakai admin ya. Ya, kita lihat bagian dalamnya seperti apa sih e-learning Sultra Cerdas ini. Ya, ini dari sisi user Bapak Ibu ya. Dari sisi user admin ya, belum dibahas instalasinya. Barangkali saya kasih overview dulu bahwa interface-nya model bagian dashboard itu seperti ini, ada site administration di sini dan seterusnya. Pengaturan user, mata pelajaran atau courses, kemudian nilai, ada plugin model juga, ada pengaturan tampilan, kemudian bagian pengaturan server, ada reports kalau ada permasalahan, kemudian ada sisi development-nya. Baik, saya lanjut lagi, Pak Ibu. Tidak nampak. Ini apa yang tidak nampak ya? Iya, masih gelap layarnya Pak. Oh, layar saya gelap ya? Ya. Saya stop share dulu ya kalau gitu ya. Bentar. Mudah-mudahan sudah bisa nampak. Sudah bisa kelihatan sekarang? Sekarang sudah. Ya, good. Oke. Jadi ini halaman administratornya LMS model ya. Baik. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ini kan overview saja dulu ya. Ini bagian interface dalamnya. Nah, yang selama ini Bapak Ibu melakukan download sertifikat itu settingnya di dalam sini. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah
sudah pernah mengikuti webinar Sultra Cerdas yang ada ribuan peserta, itu adanya di dalam sini, semua tinggal download aja gitu ya. Nah, nanti sebentar juga kalau mau ini mungkin ada waktu kita bisa lirik sedikit gimana sih desain sertifikatnya, ada di dalam sini gitu ya. Oke, saya log out dulu dari ini. Saya akan demo bagaimana, saya akan demokan bagaimana sih kita bisa mendapatkan domain ya. Kebetulan tadi pagi itu ada sahabat saya baru saja mau meminta bantuan saya itu untuk membukakan satu domain ya, mengaktifkan satu domain. Saya kebetulan tadi belanjanya di sini. Saya coba buka. Ya, oke, gmail.com. Ya, saya sudah dapat tagihannya di sini nih. Nah, Bapak Ibu, ada tadi yang saya registerkan namanya banuakubelajar.id. Ini harus dibayar 180.000. Nah, jadi belanjanya simple ya. Jadi kita belanja di mana aja, misalkan beli domain gitu ya. Domain murah, jadi kita bisa nyari-nyari master web apa, mana-mana saja, semua hampir sama sih harganya ya, satu dengan yang lain, kadang selisihnya cuman 1.000-2.000-an gitu ya, sehingga kita untuk domain ini memang harus beli ya, harus beli. Nah, kecuali kita mau buat konfigurasi akses modelnya itu secara offline saja, tapi kalau mau online dia harus mau mendapatkan domain resmi ya harus beli, atau menggunakan domain gratisan yang itu ada di internet juga ya. Jadi saya juga menggunakan domain gratis, misalnya kata kunci domain gratis. Nah, domain gratis ini sudah ada extensionnya Bapak Ibu, tidak bisa di custom lagi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan domain gratis .tk ya, ini ya sudah ada .tk, freenom dan lain-lain. Tapi sekali lagi ini tetap saja dia limited. Saya ingin menunjukkan satu kontrol panel domain agar bisa lebih jelas. Ini saya masuk di Ultra host.net ya. Ini salah satu kontrol panel, cPanel yang tadi ya. Saya masukkan passwordnya 59752 seperti ini. Oke, saya coba ambil di sini ada cerdas klik. Ini ada cerdas klik ya. Cerdas klik ini Bapak Ibu saya sudah buat alamatnya itu mengarah ke, ada satu subdomain di zone records-nya ini saya pasang itu e-learning ya. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah ini, cerdas klik sudah cukup banyak ya. Sekolah, coba kita search di sini. E-learning. Nah, ini dia. Ada e-learning cerdas klik, itu mengarahnya ke IP 202. Ini tadi fungsinya ya, kaitannya dengan materi saya tadi di bagian ini. Yang yang ini ya. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat IP, address atau server komputer seperti web server atau email server di internet. Nah, ini sebenarnya. Jadi yang saat ini saya buka di sini, ini adalah domain yang menunjuk alamat yang ini, gitu ya. Nah, pengujiannya bagaimana? Apakah benar ini sudah menunjuk alamat yang ini? Maka kita bisa buka satu alamat namanya ping.eu ya. Nah, ping.eu ini bisa kita ngeping alamat tertentu. Jadi kita masukkan misalkan tadi learning.cerdas.klik. Ini saya kasih trik-triknya ya untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mengembangkan model sendiri. Nah,
Nah, ini Bapak Ibu sudah ada ping replay from alamat yang tadi. Ini ya. 202.74.236.106. Jadi sudah cocok. Dia mengarah ke alamat yang ini. Nah, kalau misalkan kita pengecekan dari komputer kita bisa melakukan dengan perintah ini. Kita bisa ngeping learning.cerdas.click. Ya. Maaf Bapak Ibu, bisa melihat layar saya? Halo? Ya, terlihat jelas, Bisa Pak. melihat layar saya? Ya, bisa. Ya. Jadi ini Yes. yang IP address-nya ya. Sama dengan ini. Ini maksudnya bahwa ketika kita mencoba menghubungi e-learning cerdas klik melalui alamat browser tadi, maka yang dituju sebenarnya adalah yang ini. Nah, ini di sini ada kontrol panel hosting Bapak Ibu. Ada kontrol panel hosting. Ketik ya alamatnya di sini, https tp.2 ini 2002 coba. Nah, ini dia menggunakan Webuzo Bapak Ibu ya. Webuzo. Jadi saya coba masuk, lihat ini Webuzo. Mika coba masukkan passwordnya. Oke. Oh, ini ada error ya. Mungkin ada kesalahan. Oke, berhasil login. Ya, kita bisa lihat di sebelah kiri ini yang saya sebut dengan Softaculos. Bapak Ibu, sudah yang ini ya. Banyak sekali di sini untuk content management system untuk blogging. Kemudian ada microblog, ada portal CMS, ini banyak sekali. Dari jumlah open real estate, kemudian ada yang populer-populer itu seperti Drupal, WordPress, itu adanya di sini semua. Kemudian ada forum, ini semuanya CMS ya, dan gratis, bisa langsung diinstal di Softaculos itu. Cuman memang ya hostingnya harus dibeli ya, ini yang premium hostnya ya, harus dibeli. Kemudian ada image gallery, ada wiki, ada social networking ya, kemudian ad manager, ada kalender, ada gaming, cukup luar biasa, dan ada educational. Disinilah tempatnya Moodle dia berada, Bapak Ibu. Jadi Moodle itu bisa kita install manual, bisa juga kalau mau praktis ya beli hosting yang menyediakan daripada layanan Softaculos auto installerin, dan ini sekali install langsung jadi. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, saya coba masuk di bagian home di sini. Nah, ini ada domainnya, sudah ada di sini. Jadi ini ada manage domain. Karena ini alamatnya memang, nah ini dia, learning ya. Nah, ini dia ya, learning cerdas klik. Nah, di sini diatur-aturnya di sini semuanya. Kalau ketika diklik learning cerdas klik, maka ya langsung dia mengarah ke website-nya gitu sih. Ya, mungkin itu sepintas demo mulai dari control panel, cPanel dengan sampai ke Webuzo, kemudian installer dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini. Dan ini ada banyak website yang saya host di sini karena memang RAM-nya cukup besar ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Ini hanya sudah tampak hanya 12% kepake ya. Tapi kemarin saat ribuan peserta mendownload sertifikat, akhirnya down juga servernya ya. Gitulah. Nah, ini masih terbatas rupanya. Perlu ini. Kemudian ini ada CPU-nya atau prosesornya ya. Dan masih banyak layanan informasi lain yang bisa dibaca. Paling tidak saya bisa menunjukkan bahwa ternyata tampilan di dalamnya Webuzo itu seperti itu.
Apa sih gunanya dia? Control panel. Mengatur database, mengatur script, mengatur file-file, dan juga termasuk tempat untuk melakukan debugging bagi yang mengembangkan softwarenya. Itu sudah semuanya ada di dalam sini. Baik, saya log out dari sini Bapak Ibu. Ini hanya sekedar demo. Kemudian kita mulai praktek menggunakan model ya. Saya awali dengan membuat kelas dulu Bapak Ibu. Jadi saya masuk di site administrator. Nah, di sini di site administration ini saya bisa membuat kelas terlebih dahulu. Saya dengan mengklik site administration tadi, lalu saya pilih courses. Di courses ini, Bapak Ibu bisa langsung mengklik manage course and kategori. Jadi posisi login saya saat ini adalah administrator ya. Saya ini administrator saat ini. Jadi untuk mengatur secara menyeluruh daripada tampilan daripada konten web itu, model itu kita harus login menggunakan akun administrator ya. Akun administrator. Nah, di sini kita bisa atur coursesnya, membuat kategorinya boleh ya. Kategori misalkan dia sebagai parent kategori top yang paling tinggi, mungkin kita tulis di sini intensive course ya, intensive course. Nanti saya create kategori, jadi kategori ID-nya bisa dikosongkan saja. Dan berhasil, ini ada intensive course di sini. Kemudian saya buat course-nya ya. Saya buat course-nya, create new course. Di sini saya bisa tulis full name-nya, misalkan training training Flipgrid for teachers. Nah, jadi kemudian course name-nya TFT gitu ya, 01 ya. Parent kategori, course kategorinya saya masukkan sebagai intensive course. Nanti ini bisa dibuka per tanggal 1 Juli ya. 1 Juli bisa direncanakan seperti ini sampai dengan 7 Juli ya. Oke. Kemudian course ID-nya saya bisa copy yang ini, masukkan di course ID. Paste seperti ini. Course description-nya training intensive Flipgrid untuk pembelajaran. Iya, seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan file ya berupa gambar yang akan tampil sebagai icon. Ya, saya coba search Flipgrid. Ya, sini image Flipgrid, mungkin saya ambil yang ini ya. Ya, save image as. Nanti saya coba download di desktop. FG. Ya. Oke, saya masukin di sini, ngambil di desktop dulu ya. Saya coba upload the file, choose file di desktop, FG, nah ini dia. Oke, upload the file. Ya, sudah tampil. Kemudian course formatnya di sini bisa by topic ya, bisa weekly format. Nah, kita pasang saja weekly format. Oke. Weekly format, kemudian di sini number of sections-nya kita kasih 4. Kemudian appearance. Oke, kita leave default saja semua yang lainnya. Kemudian saya klik save and return. Ya, pembuatan kelasnya Bapak Ibu sudah jadi.
ini sudah ada training Flipgrid for teachers di sini. Kita lihat di sebelah kiri itu my courses, dia akan bertambah di nama-nama mapel ya, nama-nama mata course atau mata pelajaran yang ada di daftar mapel ini. Oke, tadi kita lihat bahwa yang terpenting sebenarnya di sini adalah course ID-nya tadi ya. Kalau course ID-nya tadi adalah TFT01. Nah, apa kegunaan TFT01 ini? Ini kita jadikan sebagai kode penanda kelas. Ya, misalkan kita mau import data-data siswa ke TFT01, itu kita butuh kode ini. Ya, kita lihat satu Ini ada link tadi saya sudah share ya. Saya sudah share di materi. Ya ini upload user model, ini saya copy ya. Di sini Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Format untuk upload user di Moodle ya. Ini ada upload user model, ini bisa langsung di download dan dilengkapi formatnya ya, seperti ini. Ini saya coba ekstrak, saya coba buka saja langsung seperti ini. Ya, saya enable editing. Ini contoh-contoh username, first name, last name dan seterusnya. Saya ambil mungkin di sini contoh saja ya. Sebutlah misalkan kita akan membuat dua mapel ya. Satu kali upload itu siswanya langsung kita masukkan ke dua mapel seperti ini. Ya, jadi di sini ada course 1, role 1 untuk mata pelajaran 1, role peran dia di mata pelajaran 1, kemudian course 2 peran dia di role 2. Ini kita pasang saja sebagai student ya. Di sini juga student. Nah, itu sebagai penanda siswa. Mungkin ini dari kita ambil 2 siswa. Kemudian username-nya coba kita masukkan misalkan Bahar SC01. First name-nya Baharudin, ultra cerdas. Email Bahar SC01 @cerdas.klik. Ya, passwordnya nanti bisa kita samakan dengan ini, Bahar SC01. Course-nya tadi ada TFT, ini kita masukkan ya. Jadi di sini disimpan yang kode course-nya itu. Nah, lalu course 2 mau dimasukkan kemana? Kita coba lihat lagi di sini ya. Di courses, manage course and kategori. Nah, kita lihat kembali mata pelajaran apa saja yang sudah ada. Di sini ada front office, latihan dan seterusnya. Saya coba pilih video conference ya. Ya, di kategorinya di sebelah kiri ini muncul, di sini ada LMS webinar. Nah, saya copy yang ini untuk webinar LMS solusi pembelajaran COVID-19. Nah, di sini saya pasang seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, tetap student. Ya, student. Di ceritanya adalah ini kita akan meng-assign 2 siswa. Iya, seperti ini nih, Bahar SC02. Si student. Ya, anggaplah itu nama belakangnya ya. Nanti di sini. Oke, kita copy. Iya, seperti ini.
Nah, kalau sudah jadi seperti ini, katakanlah misalkan kita punya siswa, kemarin Bapak Ibu sudah pernah melihat bahwa ketika saya membuat webinar sebelumnya itu ada sampai 1.000 sekian, itu 1.000 sekian peserta itu bisa diimport sekalian Bapak Ibu ya. Jadi kebayang misalkan satu sekolah kita sudah punya sistem LMS seperti ini, kita mau masukin siswanya tuh ada siswa mungkin ada 2.000 orang, sekali import tuh bisa langsung masuk kayak gitu. Nah, jadi mudah sebetulnya, hanya memang itu dia, model ini require server yang lumayan agak besar ya, lumayan agak besar dia. Oke, saya simpan ini, klik file save as, kemudian saya simpan lagi di desktop, upload user, latihan di Sadar 133 ya. Formatnya di save as type-nya itu pakai CSV, delimited untuk database yang bisa diimport ke sana ya. Save. Oke. Dan saya close yang ini. Dan save. Saya kembali masuk di sini ya, check administration. Saya coba upload usersnya. Di sini ada tombol upload users. Ya. Ada permintaan file. Ya, bahkan di sini sudah disiapkan contoh ya. Saya ambil file yang tadi dengan cara choose a file. Saya upload dari yang ini ya, upload user latihan Sadar 133 CSV ya. Kita coba upload file. Oke, saya coba upload users. Nah, di sini ada 2 orang, di sini sudah muncul nih, 2 orang. Namanya itu Baharudin Sultra Cerdas dan Baharudin Student ya. Lalu saya upload users. Klik upload users, kita tunggu berapa saat. Dan di sini muncul first name, last name is missing untuk baris keempat ya. Tadi teridentifikasi baris keempat itu ada orangnya ternyata ya. Di baris keempat itu jadi errornya hanya 1. Nah, tapi 2 siswa yang tadi kita assign itu berhasil kita masukkan. Saya lanjut, klik continue. Oke, dan 2 siswa tadi sudah masuk ya dengan account tadi. Saya coba tes logout dari sini untuk menguji apakah akun tadi sudah diterima ya. Sudah diterima. Nah, di sini kita coba login ulang. Tadi akunnya sorry ya. Nah, ini SC01. Oke, seperti ini. Saya klik login. Nah, ini waktu pertama kali login, selalunya model ini bekerja untuk mengantar orang untuk tur terlebih dahulu, mengenal apa itu di dashboard. Saya klik next, dia tunjuk sesuatu yang ada di sini. Ini adalah timeline block yang menunjukkan important upcoming events. Kalau event-event terbaru itu adanya di sini. Next lagi, ini muncul recently accessed courses. The recently accessed courses block shows the courses that you last viewed. Jadi yang terakhir dibuka itu dia muncul di sini, recently accessed course. Next lagi, di sini dimunculkan bahwa course overview yang menunjukkan di mana kita dimasukkan gitu. Adanya di sini. Nah, sayangnya kadang-kadang pengguna Office
pengguna Moodle ini kadang-kadang ketika melihat ini karena dia menggunakan bahasa Inggris langsung di close, padahal di sini ada penjelasannya. Apa sih yang ditunjukkan? Nah, kita ikuti aja turnya, terus sampai ke bawah. Di sini muncul steering and hiding courses. Jadi di sini ini bisa disembunyikan course-nya, ya. Bisa diberi bintang juga. Nah, gitu. Next, di sini ditunjukkan lagi display option. Jadi di sini kita bisa memilih display option-nya. Ada pilihannya, ada apakah last access atau course name. Kemudian next, di sini muncul lagi ada sudah berakhir turnya ya. Saya klik end tour, sudah selesai. Nah, pada saat saya login, karena di sini tadi ya, Bapak Ibu kita bisa melihat di sini tadi saya memasukkan 2 kode course. Course kode yang pertama TFT01 itu adalah Training Intensive Flipgrid tadi, dan yang kedua itu adalah webinar LMS COVID-19. Maka secara otomatis pada saat siswa tadi di login menggunakan akunnya Bahar SC01 itu langsung muncul yang ini, dua ini. Nah, dan karena ini adalah sebagai siswa, maka siswa yang bersangkutan sudah bisa mengakses mata pelajarannya. Jadi tinggal diklik saja, sudah muncul di sini. Nah, meskipun demikian, oke. Ini ada tour lagi ya. New messaging features with messaging course better control over who can message you. Ya. Jadi ada sistem chattingnya juga. Kemudian di sini ada menjelaskan di sini chatting yang dimaksud tadi. Kemudian saya pilih tour ya. Oke, baik itu materi atau kegiatan bisa dipasang di sini. Jadi orang akan lihat, oh pada tanggal sekian jam sekian akan ada webinar gitu ya. Nah, seperti itu. Demikian juga kuis-kuis bisa dipasang di sini. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana guru? Nah, bagaimana guru? Berarti kalau guru tinggal diganti di sini menjadi role-nya editing teacher ya. Sorry tadi ada contoh sebelumnya. Saya coba open dulu. Oh ya, ada yang. Nah, ini. Di guru itu role-nya editing teacher dia. Saya tunjukkan dulu ya bawaannya yang kalau Bapak Ibu mendownload di link yang tadi. Jadi seperti ini. Role-nya editing teacher. Bersambung ya teksnya ya. Nggak boleh tidak boleh di spasi. Nah, kita kembali di upload user. Berarti di sini nanti kita editing teacher gitu ya. Kemudian di sini editing, saya masukkan satu saja ya. Di sini satu guru saja yang mau didaftar ya. Kemudian di sini editing teacher juga seperti itu. Oke, di sini harus diganti akunnya karena nggak mungkin dia menggunakan akun yang sama karena harus diganti menjadi Bahar teacher. Oke. Yang ini. Oke. Bahar Tech. Gitu ya, Kendari. Ya, Bahar. Bahar. Ada S-nya. Nah, ini saya copy saja. Bawa ke sini, password. Oke, nanti role-nya di mata pelajaran training intensif tadi dengan LMS Cove ini bisa sama aja ya, dia editing teacher. Karena kita akan menjadi bahwa
akun ini dengan nama Baharudin Teacher ini akan menjadi guru di course TFT 01 dan WLMS COV gitu ya. Saya save lagi dengan format yang sama menggunakan CSV comma delimited. Nah, saya kasih di sini teacher. Sorry, tadi ada data di sini yang keluar ya. Saya delete. Klik file, save as, desktop, editing di sini. This teacher. Oke. Save. Saya coba lagi, ngimportnya nggak boleh siswa ya mengimport. Jadi kita harus login lagi pakai admin. Saya logout dulu ini, login pakai admin. Oke, dan kita tunggu berapa saat. Ya, sudah masuk ya. Saya coba import dia lewat administration. Kemudian users, sama kayak tadi, kita pilih upload users. Terus kemudian ada teachernya ya. Nah ini. Oke, saya klik upload di file. Nah ini ada muncul sebagai editing teacher ini ya. Oke, saya upload users dan kita tunggu berapa saat. Ya, users created one, error 0, jadi tidak ada error. Saya klik continue. Nah, di sini sudah bisa kita login dengan akun guru tadi ya. Tunggu berapa saat. Logout dulu. Ini kita copy ya. Ini username-nya dan password-nya sama. Ini saya logout. Saya pakai login sebagai guru ya. Di ini kita praktek-praktek saja dulu peran-perannya masing-masing. Nah, saya klik login. Oke, dan gurunya sudah masuk. Ini sudah ada Bahar Teacher. Sama kayak tadi saya enter saja. Ini sudah ada tempat dia ngajar ya, ngajar Flipgrid misalkan. Nah, di sini kita bisa langsung melihat bahwa guru itu bisa mengatur setting daripada mata pelajarannya ya. Bisa dia edit setting, bisa mengganti nama mapelnya kalau tidak sesuai, bisa mengatur kembali jadwal ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu yang paling penting ya guru harus mampu mengisi materi ya. Kita pilih turn editing on di sini. Nah, di turn editing on ini guru bisa memberikan tugas ya, berupa kuis atau berupa diskusi atau berupa bahan ajar lainnya. Nah, kita bisa lihat ini Bapak Ibu di sini banyak sekali yang bisa kita import di Moodle. Salah satunya yang paling powerful itu adalah interactive content ini. Bisa juga kita import, kita menyiapkan aktivitasnya kuis. Bisa juga kita langsung menyiapkan resource bacaan misalkan ya, berupa e-book, file-file, bisa folder, IMS package content, label, atau halaman, bahkan sampai URL situs tertentu. Ya, di sini juga Bapak Ibu kita bisa import materi dari YouTube misalkan, bisa. Ya, saya kasih contoh ini di interactive content, saya pilih add. Interactive content ini salah satu konten yang paling powerful ya Bapak Ibu. Ini menggunakan teknologi HTML5 agar tampilan pembelajaran itu bisa lebih menarik. Nah, cuman dia plugin yang lumayan berat ya di sistem karena ada banyak animasi-animasi di dalamnya gitu ya. Ini kita lihat saja, ini masih muter-muter, ini seperti
sedang lemot sekali jaringannya karena memang di sini itu ada paket ya. Ini kita lihat ini masih loading editor HTML5 package-nya. Ini masih ya, ini dia baru tampil ya. Di sini Bapak Ibu kita bisa interaktif video, kita bisa memilih interaktif video untuk kita masukkan. Ya, misalkan di sini video tutorial dasar Flipgrid. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa mencari interaktif konten itu misalkan dari YouTube ya, atau konten-konten demo seperti ini Pak Ibu. Kita bisa langsung pilih. Nah, kita bisa langsung next ya, kita cari-cari ini. Kira-kira mana yang sesuai ya, kurang lebih kayak gini. Ini konten demonya ya. Sorry. Ya, itu. Ya, coba saya klik use. Nah, ketika saya klik use, maka gambar-gambar konten demo tadi bisa langsung tampil di sini. Itu untuk H5P. Ya, ini materi tidak standar ya. Ini sedikit interaktif. Ada hal-hal yang bisa dikembangkan di sini, memastikan siswa-siswa kita itu bisa lebih senang belajar dengan hanya melihat materi yang kita tampilkan di interaktif konten ini. Ya, sayangnya ini agak berat karena memang dia harus load assets-nya dari H5P ini untuk bisa menampilkan, mengoptimasi tampilan konten yang tadi saya insert. Oke, agak cukup lama juga ini. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah ada penjelasan ya. Seperti tadi kita mulai dengan langkah menambah video. Ini kita bisa search dari YouTube misalkan ya. YouTube misalkan Flipgrid. Oh sorry, ini untuk search, bukan search ya, bukan apa namanya? Ini untuk mengambil video dari copy paste videonya dari internet. Ya, misalkan kayak gini dari YouTube ya. YouTube kita ketik Flipgrid. Ya, tutorial for teachers. Nah, ini bisa kita ambil linknya. Ya, kita cukupkan upload video di sini, insert link ya. Nah, ini sudah muncul videonya, ada interaction. Nah, di sini kita bisa ngatur pada teks, kita bisa nambah durasi keberapa untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan Flipgrid ini, dan seterusnya. Kita bisa save and return to course. Oh sorry, titlenya ya, Flipgrid basic. Oke. Seperti itu. Ya, cukup lama saya presentasi Bapak Ibu, lebih dari 1 jam saya berbicara. Memang materi model ini cukup komprehensif ya. Mungkin ingin praktek lebih jauh, kalau misalkan tidak bisa melihat secara menyeluruh apa yang kita tampilkan. Nah, ini tadi materinya udah berhasil ya. Udah berhasil, nanti siswanya ketika login menggunakan akun yang tadi ini bisa langsung melihat materi yang disampaikan. Kalau ada penugasan di sini, harusnya siswanya bisa langsung baca atau bahkan sudah bisa langsung menjawab. Oke, barangkali ini pemaparan saya mulai dari sisi tadi demo control panel, ulasan teori, prakteknya, sampai pada bagaimana esen materi. Nah, sebetulnya masih cukup banyak ya Bapak Ibu ya, kita bisa bahas tentang bagaimana import
bagaimana kita bisa ngimport soal dalam sistem Moodle ini. Nah, bagi yang mau search, mau mengetahui itu, nanti bisa jalan-jalan berkunjung di channel saya, ada materi yang saya bahas tentang import soal di Moodle. Baik, cukup panjang lebar ulasannya, mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan Bapak Sohif untuk memandu kembali. Barangkali kita masuk di sesi diskusi ini sudah pukul 21:18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri penyampaian materi saya. Kita akan masuk di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baharudin atas pemaparan materinya mengenai LMS Moodle. Oke Bapak Ibu yang masih berada pada room, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan bisa bertanya kepada Pak Baharudin, bisa melalui kolom chat atau melalui bertanya langsung dengan cara mengangkat raise hand. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak Sof, ini ada Bu Marlinda Sari, kita nyalakan dulu ya. Oke, silakan Bu. Silakan Ibu. Halo. Halo Ibu. Halo. Oh, dimatiin lagi Pak Sof. Di chat nggak ada pertanyaan Pak? Di chat nggak ada Mas Yan Bu. Oh ya. Ini ada Lia Latris. Halo. Halo. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Selamat malam. Iya, malam Bu. Ya Pak, saya enggak bertanya, tapi apakah bisa saya mendapatkan materinya? Karena tadi saya terlambat. Oh ya, materinya udah ada di room chat kayaknya yang udah dibagi. Oh ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Sekarang ada inilah Bapak Ibu ya, Vicky Hadis. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Vicky Hadis. Ada yang ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan di sini karena saya baru mengikuti dan agak lambat di masuknya, gimana cara kita masuk akunnya, kemudian yang kedua, apakah kira-kira kita mentransfer dari atau mengimpor ke berbentuk Excel atau berbentuk Word ke dalam aplikasi ini Pak, apakah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali Pak Sohif langsung saya jawab ya. Oke, silakan Pak. Gimana Pak? Ya baik. Jadi cara ngimport soal itu di dalam aplikasi Moodle saya sudah posting ya Bapak, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ini sudah ada lebih 3.000 orang, 3.000 kali ditonton. Jadi ngimportnya kita salah satu format yang dibuat itu menggunakan format Blackboard ya. Ya, di sini dijelaskan ada softwarenya, kemudian software untuk mengimport membuat soalnya itu namanya XamView Test Generator ya. XamView Test Generator itu berguna untuk membuat soal, cara cepat membuat soal sih sebetulnya, nggak perlu format-format kayak gimana ya, dia bisa diekspor save as-nya ke moderator juga.
bisa di save as-nya ke model ke Word juga, ke apa namanya ini, salah satu formatnya itu namanya RTF ya, RTF atau Rich Text Format. Itu bisa langsung di save ke sana dan bisa di save ke dalam format Blackboard. Barangkali Bapak detailnya bisa di sini ya, karena softwarenya lagi saya tidak install di laptop saya, jadi agak sulit saya bisa berikan penjelasan. Nanti Bapak bisa saya kirim di room chat ya. Nah, di sini host, bukan host. Ini all attendees. Oke. Ya. Nah, itu link YouTube-nya, nanti bisa ditonton Bapak. Gimana cara ngisi presensi? Oh, presensi. Ini presensi sadar apa ini ya? Pak Sokip, ini ada yang bertanya gimana cara ngisi presensi? Apakah ngisi presensinya sadar atau ngisi presensinya Moodle gitu? Coba di ini dulu. Untuk presensi sadar, Pak. Oh, ini yang bertanya ini ya? Iya. Gitu ya. Maya Rina itu. Iya. Iya, jadi Bapak siapa tadi? Vicky Hadis ya? Vicky Hadis itu ada penjelasannya. Mohon maaf tidak bisa demo untuk import soal karena kondisinya saat ini aplikasinya itu kayaknya tidak tersedia di laptop saya. Tapi di video ini nanti Bapak juga bisa menonton dan nanti bisa ngontak saya, tolong komen aja di itu. Saya coba cariin ininya video saya. Ya, mungkin seperti itu ya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pak Sof, siapa lagi sekarang? Ini di kolom chat ada yang bertanya dari Pak Syafaat Zuri. Pak, apakah bahasanya bisa dirubah ke dalam bahasa Indonesia? Monggo Pak Bar. Oh, bisa. Ya, jadi Bapak untuk language spec, itu language spec ya. Jadi kalau mau diubah ke bahasa Indonesia, ini sebetulnya sudah ada ketika saya klik ini ya. Nah, share screen Pak Harudin. Ada yang minta share screen. Sorry ya, betul. Mohon maaf ini, saya kira sudah tershare. Oke, sudah bisa melihat layar. Ya, sudah. Ya, ini sebetulnya dia ada language spec ya. Di sini bisa kita ganti bahasa Indonesia. Jadi kita tinggal switch. Ya, mungkin agak kesulitan memahaminya. Ya, seperti ini. Tampilannya sudah berbahasa Indonesia. Jadi bisa mengklik. Tetap di sini masih belum sempurna bahasanya karena memang inilah mekanisme translate-nya mungkin juga tidak sempurna apa yang kita harapkan gitu ya. Cuman di sini kan sudah bisa paling tidak di sini kita bisa melihat bahwa Baharudin Teacher ini sudah bisa mendapatkan interface tampilannya menggunakan bahasa Indonesia kayak gini ya. Ya, mungkin itu. Jadi bisa diubah. Misalnya language spec-nya itu bisa diinstal oleh administrator ya. Di plugin bahasanya langsung diinstal dan bisa langsung ada switch dari bahasa Indonesia bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Ini tadi logout menjadi keluar gitu ya. Ya, seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih. Ini ada lagi dari Bu Juriah. Selamat malam, apakah Moodle ini sama dengan aplikasi semisal Google Classroom atau semisal Webex ya? Maklum Pak, baru melek IT. Oh ya, dimaklumi. Ya, baik. Jadi kalau secara fungsi ya kurang lebih sama gitu ya. Bedanya bahwa di Moodle ini kita memiliki
kemampuan untuk bisa kemudahan untuk bisa mengcustom sepenuhnya ya. Karena kenapa? Karena servernya itu juga menjadi milik kita sepenuhnya. Nah, berbeda dengan Google Classroom. Jadi kita di Google Classroom ya kita hanya disodori username dan password, kemudian kita nggak bisa kalau misalkan tampilan Google Classroom-nya saya mau pindahin tuh, mau pindahin loginnya dari atas ke bawah ke atas agak sulit. Nggak bisa seperti itu dia. Ya, jadi punya keterbatasan gitu ya, punya keterbatasan sehingga model ini sesungguhnya lebih powerful daripada Google Classroom dilihat dari sisi kemudahannya bisa tidaknya kita melakukan customasi terhadap sistem model ini seperti itu. Kemudian Google Classroom itu kan Google Classroom itu kan dia juga dibatasi space ya, 15 GB mungkin per akun, kecuali yang sudah develop yang G Suite for School for Education itu. Nah itu juga limited dia 15 GB. Kita Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa ngirim email gitu ya, kalau sudah ada besar emailnya sudah sampai mendekati angka 15 GB maka sudah muncul itu beli gitu ya supaya mencukupi kebutuhannya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan software perbandingan antara model dengan Google Classroom tadi ya, atau LMS lainnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan Bapak. Ada lagi, ini saya lanjutkan ke pertanyaan chat dulu ya Bu Mi ya. Oke. Bagaimana dari Pak Firdaus, bagaimana langkah awal untuk memulai LMS? Terus apakah yang punya peran awalnya adalah kepala sekolah? Karena saya lihat pemaparan tadi ada server, jelas dibutuhkan anggaran besar. Terima kasih. Monggo Pak Bah. Ya. Untuk pemilikan pribadi domain hosting ya itu butuh dana gitu ya, jelas pasti kita butuh servernya, kita butuh domain, kita butuh hostingnya ya. Untuk apa? Untuk kalau kita ingin mendeploy sendiri sistemnya ya, platform modelnya. Tapi kita di luar itu sebetulnya ada komunitas-komunitas model yang menyediakan tempat untuk Bapak Ibu kalau misalkan mau mendeploy model itu instan, tidak sampai 5 menit sudah bisa dapat gitu ya. Cuman ya harap maklum dia gratis ya, tapi banyak dia gratis tapi banyakan advertisement ya ketika diakses gitu, ketika dibuka ada yang tiba-tiba tampil minta donasi dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, namanya salah satu yang yang populer itu Genomio ya. Ini genomio.com adalah salah satu komunitas terbesar, salah satu komunitas besar pengembang model. Mereka mensupportkan kita bisa membuat subdomain ya. Ini kan domain induknya .genomio.com. Nanti di sini subdomainnya. Kayak tadi domain induknya saya di sini itu adalah Cerdas Klik. Nah, subdomainnya e-learning. Jadilah e-learning.cerdas.klik. Nah, di sini kita bisa membuat site name-nya misalkan sadargenomio.com gitu ya. Jadi saya masukkan emailnya. I have ini, terus saya create site. Saya tunggu. Nah, ini sudah ada yang pakai. Ada dari IG, coba. Nah, itu sudah berhasil. Dan di email saya sudah masuk tuh. Pasti sudah masuk pesan untuk akses ke alamat tadi. Apa itu? sadarigi.genomio.com gitu ya. Nah, ya. Oh, sementara diproses katanya. We are creating your site.
Ya. Ya, mungkin ada beberapa saat ke depan ini akan jadi ya. Sadar igi Jinomio.com. Ya, masih sementara proses mereka. Ya, dengan hanya memasukkan tadi email dan subdomain tadi ya. Ya, masih agak lama juga prosesnya ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu salah satu. Kalau mau saran saya sih untuk ini, kalau memang belum siap secara pendanaan, Bapak Ibu bisa langsung membuat dulu di sini. Nah, membuat dulu di Jinomio ini, gitu ya. Nah, ini e-learning, ada e-learning juga Seman 9 Kendari ya. Salah satu klien saya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini ada sekitar 700 sekian siswa kelas 10-11 selama work from home, mereka belajar melalui ini. Ini model juga ya. Kayak kurang lebih sama dengan tampilannya Sultra Cerdas. Oke, barangkali itu solusi ini salah satu. Saya coba cek di email saya, Gmail. Ini ada belum masuk rupanya. Ya mungkin pengaruh jaringan atau apa ya. Benar-benar agak lama. Apa teh? Jadi teman-teman guru yang baru mau belajar ya monggo ke jinomio.com dulu. Nanti kalau misalkan mau dibantu bisa kontak saya juga, tanya-tanya di waktu-waktu senggang, insya Allah bisa saya bantu jawab kalau ada kendala yang Bapak Ibu hadapi selama proses belajar menggunakan model ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan tadi. Saya kembalikan kepada Pak Sohib. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Pak, mohon maaf, apakah ada tutorial untuk membuat e-learning dengan model? Ataukah ada ya, juga? Tutorialnya ada banyak tuh. Tutorialnya ada banyak tuh di channel saya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ini, mudah-mudahan ini sudah 2 tahunan saya buat ya. Bisa nanti mengetik Baharudin Model, nanti search, ini ada. Tapi saya akan perbarui rencananya dalam waktu dekat karena saya akan buka trainingnya di sini. Saya akan buka training modelnya itu dari instalasi sampai ini, tapi itu dia akan menjadi premium. Mohon izin juga ini para pengurus sadar ya teman-teman. Saya ada promo dikit, jadi saya akan buka kelas khusus membahas tentang model ini dari development awal sampai pemanfaatannya. Itu nanti dia menjadi premium course-nya Sultra Cerdas gitu ya nanti. Itu mungkin yang menanyakan tentang tutorial, mau pelatihannya apa segala macam, nanti saya akan buatkan di trainingnya di Sultra Cerdas. Ya namanya e-training. Ya e-training dan juga nanti akan mendapatkan e-sertifikat dari Sultra Cerdas. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan Bapak. Pak Sohib, saya kembalikan. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Hendrin ini. Assalamualaikum, spesifikasi server minimal untuk sekolah dengan 1000 siswa. 1000 siswa ya, luar biasa. Jadi gini, kalau kita punya 1000 siswa, saya sarankan untuk online ya, untuk online. Untuk online saya sarankan untuk menggunakan dedicated server atau virtual private server ya. Cuman memang biasanya tarifnya lumayan gede juga ya. Tetapi di kondisi pandemi ini sebetulnya kalau alokasi dana hari-hari misalkan untuk bahan habis pakai di sekolah itu bisa dikonversi ke sewa server yang nantinya akan mempermudah perencanaan pelaksanaan pembelajaran sampai evaluasi, itu justru bagus.
Nah, artinya apa? Di momen pandemi kan guru-guru dan siswa itu tidak ada di sekolah. Nah, ketika tidak ada di sekolah, apa yang berkurang dari pemanfaatan bahan habis pakai kan bisa disiasati di sana sebenarnya. Mulai dari alat baca tulis, kemudian listrik, dan semua yang habis biayanya dengan tatap muka itu seharusnya bisa dikonvert, dialihkan ke LMS, karena memang di sini kita bisa terbantu dari sisi manajemen, pengelolaan perencanaan pembelajaran, pengelolaan sampai evaluasi, pelaksanaan sampai evaluasi pembelajaran seperti itu. Jadi untuk kapasitas 1.000 siswa, berarti saya sih bayangkan mungkin kalau dia 1.000 siswa berarti dia nanti ada yang mau apa? Ada yang mau ngajar, berarti itu sekitar mungkin ratusan guru juga ya, plus satu kepala sekolah. Jadi mungkin dia 1.000 sekian gitu ya. Nah, kalau hasil uji coba kami untuk virtual private server itu dengan learning management system model ini, kalau 1.000-an kami rekomendasi RAM-nya itu 8 GB ya, 8 GB plus prosesornya kita recommended yang 4 core ya. Saya pernah coba itu untuk sekitar ada 150-an orang mengakses server bersamaan. Itu pemakaian RAM untuk hampir 200 orang siswa sekali login itu nggak sampai konsumsi RAM-nya itu 14% dari 8 GB. Jadi rasanya masih aman aja gitu. Kalau sampai 1.000 berarti mungkin dia sekitar 60-70% gitu kepake, dan itu masih aman gitu ya. Karena memang di dalam dokumentasinya tadi saya tunjukkan di presentasi saya bahwa yang server-server skala besar itu disarankan untuk menggunakan RAM itu sekitar sampai 8 GB. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau harddisknya jelas tadi di materi juga sudah ada, saya sudah sampaikan. Itu minimal dia 200 MB saja, 200 MB saja itu untuk source kode modelnya gitu ya. Ya, belum ketika misalkan sudah diinstal, sudah sudah ada interaksi pembelajaran di dalamnya, hasilnya ya pasti storage space harddisknya akan semakin berkurang karena guru dan siswa berinteraksi mengupload file di sana seperti itu. Iya, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan, Bapak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Pak Derajat. Bagaimana untuk model classroom untuk daerah terpencil dalam penerapan untuk SD? Nah, SD daerah terpencil mau pakai Moodle boleh. Kalau mau pakai Moodle itu nggak usah pakai internet lah gitu, karena memang ini agak, kalau di asumsi saya sih daerah terpencil berarti mungkin salah satu permasalahannya adalah listrik dan akses internet gitu. Ya udah, bikin aja server sendiri, deploy, nanti bisa pakai sistem operasi Windows atau Linux. Kalau saya sih lebih prefer ke Linux ya. Kalau semua server saya itu diinstal sistem operasinya Linux seperti itu. Jadi kalau mau diimplementasi di daerah terpencil, ya servernya harus on juga di daerah itu. Itu kurang lebih sama aksesnya localhost. Ya, mungkin
mungkin seperti itu implementasinya. Jadi nanti pada saat guru-guru mau menggunakan LMS-nya atau modelnya, maka mereka harus mendekat ke servernya harus dihidupkan, kemudian bisa seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sofif. Dari Pak Imam Arifin, minta alamat channelnya Pak. Alamat channel ya, channel saya yang saya push saat ini untuk ini di channelnya pribadi ada ya, ini saya belum custom juga, sorry, ini bukan ini Sultra Cerdas punya. Mungkin pakai ini aja ya, nanti di sini saja deh saya posting, saya update-nya nanti di sini saja. Ke alamatnya ini bisa dilihat Bapak? Bisa Pak. YTSC gitu ya. Ya, ini. Yang ini ya. Ya, itu untuk Sultra Cerdas. Kalau saya Bapak pakai aja yang saya search saja saya bagi aja di sana ya, di room chat ya, karena pertanyaannya ada di chatting. Oke, all attendees YTSC, kemudian untuk Baharudin. Oke, kok Baharudin yang ini yang muncul ya? Oke, ini ya, your channel. Channelnya ada di sini Bapak. Nah, ini bisa copy. Oke. Iya. Baik. Nah, nanti tinggal di search saja, video-videonya ada di bawah. Ini ada pembahasan tentang ya ini model semua nih. Views-nya lumayan lah. Ada yang upload data siswa kolektif. Ya, itu. Mungkin itu Bapak saya cukupkan. Silakan saya kembalikan ke Pak Sofif. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari kolom chat sudah habis. Monggo Bu Umi, mungkin ada yang bertanya langsung. Baik, siapa Pak Sof yang kita tanya? Arif. Ya, mong, Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, selamat malam Pak. Malam. Halo. Kedengaran ya Pak? Kedengaran Pak? Iya, jelas. Suaranya jelas. Ini Pak mau bertanya kan ya, mungkin udah diterangin tadi ya, saya juga masuk tengah-tengah. Berhubungan dengan kalau tadi kan di awal penggunaannya ya, yang kebayang itu gimana kita mengerjakan untuk aplikasi ininya gitu. Minimal tahap awal apa yang harus disiapkan. Nah, kalau yang tunjukkan itu kan sebenarnya lebih pada kita sebagai user ya, sebagai menggunakan. Yang kedua, untuk aplikasinya juga kan itu masih menggunakan link yang lain gitu ya, bukan link kita sendiri. Nah, itu mulainya dari mana gitu Pak? Nah, pertama kan itu kebutuhan yang bisa ya bagus sebenarnya. Itu mungkin Pak ya, dari mana ya, terus apa yang mesti kita siapkan gitu Pak. Itu. Dan saya sebenarnya kebayang kayak gini ya, ini kita kan
kalau saya pribadi ya, ini kan lagi ngeliat-ngeliat aja mungkin nyambung ya. Yang memang yang lebih enak kalau buat saya pribadi ya kita praktek gitu. Dan kadang-kadang yang namanya praktek dengan teori belum tentu nyambung juga. Ya, Itu sih Pak mungkin Pak. Ya, makasih banyak Pak. Ya baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi gini, solusi instan sebenarnya kami tadi sudah demokan ya cara melakukan registrasi subdomain di Jinomio ya untuk khusus untuk melatih Bapak Ibu dalam hal pemanfaatan model ini dari sisi awal ya. Nah, saya coba masuk di sini. Ini Bapak Ibu, saya klik login. Ini, tadi baru saya buat ya yang sadarigi.jinomio.com ini. Artinya apa? Dengan fasilitas ini, Bapak Ibu bisa berlatih yang tadi, bisa bikin course, bisa apa ya, bisa ngupload user dan lain-lain. Ya kurang lebih sama kayak tadi ini yang Sultra Cerdas ya. Bisa ganti tema, ya di sini ada theme selectornya, kemudian kita bisa change theme, lalu kita ganti ke tema yang memang by design sudah ada di dalam nih, bisa kita ganti-ganti. Ya mungkin kita pilih yang use theme yang ini guru. Nah, ini untuk latihan-latihan saja sebenarnya. Nah, nanti Bapak Ibu sudah benar-benar siap. Nah, sudah benar-benar siap, maka ini sudah jadi. Yang sadarigi.jinomio.com yang tadi udah jadi nih. Kayak gini. Nah, kurang lebih sama kan kayak Sultra Cerdas gitu ya. Jika diklik login. Padahal ini gratis loh Bapak Ibu. Cuman ya pasti ada limitnya gitu. Misalkan limit akses usernya berapa saja, karena yang namanya gratis pasti ada batasan-batasan minimum yang kita tidak bisa lampaui gitu ya. Ini salah satu solusi untuk belajar pemula. Nah, kalau misalkan kita mau deploy untuk sekolah, maka kembali ke persyaratan bahwa kita harus ngurus yang ini dulu. Nih, kita harus ngurus domain dulu. Ya, contoh domain sekolah tadi saya sudah tunjukkan. Seperti ini. Yang tadi e-learning Seman 9 Kendari SCHID. Nah, nih. Yang dibeli pertama itu adalah Seman 9 Kendari SCHID-nya. Ya, ini dibeli bayarnya murah sih Bapak. Kalau ngurus yang ini cukup KTP kepala sekolah dan permohonan kepala sekolah. Saya juga bisa fasilitasi. Ini harganya 50.000 plus pajaknya 5.000, jadi 55.000. Ini sudah aktif. Setelah itu baru kita membeli hostingnya. Nah, hostingnya ini sudah ada 2. Jadi Seman 9 Kendari itu hostingnya di tempat lain. Kita bisa lihat, ngecek nih di sini. Sorry. Oops. Ya, kita ping misalkan Seman 9 Kendari.ch.id. Nah, itu alamatnya dia adalah ke 113 ini. Ke 02 sekian 13. Terus saya ping e-learning Seman 9 Kendari.sch.id. Maka dia munculnya kayak gini. Nah, beda alamat kan? Yang di atas 113, yang di bawah ini 73. Oke. Jadi beda alamat memang keduanya. Apa sih? Sehingga keperluannya apa? Ya domain sama tempat hostingnya. Nah, plus administrator yang memahami tentang bagaimana mengatur mapel, mengatur guru, kemudian mengizinkan kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan untuk melihat aktivitas guru mengajar di dalam sistemnya Moodle itu. Gitu aja sih sebetulnya. Ya. Jadi
kita perlu tenaga yang paham untuk mengelola administratornya. Ya, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Pak Sofyan. Nggih. Halo. Halo, nggih. Bu Mi, mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Pak Mujarto, mungkin bisa dibuka. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Oke. Satu lagi ya. Sudah hampir jam 21. Kok nggak bisa dinyalain ya mic-nya? Ya sudah ini. Oh, udah nih, udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Barudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon informasinya Pak Barudin. Ini kami kan tadi itu melaksanakan PAT itu juga sudah menggunakan model. Ya. Cuma kendala kami itu pada saat membuat absensi ya. Jadi daftar hadir siswa itu. Jadi kelas 11 itu ada 11 kelas. Yang masing-masing kelas itu 36. Ternyata absensinya itu jadi 1, Pak. Bisa nggak, Pak? Absensi yang 1 itu kita pisah-pisah menjadi per kelas. Iya, caranya gini Bapak. Nah, itu berarti ini sudah pelaku ya Bapak ya. Sudah keren berarti Bapak. Ini gini Bapak. Tadi kan saya buat course-nya TFT 01 untuk flip grid Bapak ya. Kalau Bapak mengikuti yang tadi. Nah, bisa saja misalkan seketika TFT 01 ini saya anggap mungkin alokasinya dia 40 siswa ya. Nanti saya buat TFT 02, nah nanti dia 40 siswa lagi. Jadi kayak gini, nanti pengumpulan tugasnya. Jadi saya kasih formulasi Bapak ya. Untuk sekolahan, jadi pengaturannya seperti ini. Pembuatan nama mapel itu adalah nama mapel, terus kelas, terus ada guru. Gitu. Nah, ini berarti merujuk ke rombel tertentu. Jadi, kalau permasalahan Bapak, misalkan kalau ada 10 rombel itu pengumpulannya satu kelas akhirnya. Kenapa? Karena buat course-nya itu tidak dibagi-bagi seperti itu. Jadi kita buat course-nya seperti ini Bapak. Kombinasi misalkan saya kasih contoh Bapak ya. Mohon maaf Bapak jenjangnya SMP ya? SMA Pak. SMA ya SMA. Yeah. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan bahasa Inggris kelas 11 MIPA 1 ya. Kalau MIPA 1-nya itu hanya 1 Bapak. Kalau ada MIPA 1A maka harus ada dipisah lagi MIPA 1A, MIPA 1B, MIPA 1C dan seterusnya. Nggak boleh buatnya itu kelas 12 bahasa Inggris kelas 11. Ntar nanti MIPA 1A, 1B, 1C dan seterusnya dia masuk di kelas yang sama Bapak. Nah, mungkin Bapak yang mengatur kelasnya seperti itu pada saat mengisi pada saat mengimport data siswanya gitu. Jadi akibatnya siswanya nyampur itu. Nah, yang IPA 1 yang mana, yang IPA 2 yang mana, yang mungkin IPS-nya mana, kita nggak bisa ini lagi, karena kita mungkin buat mapelnya hanya sebatas ini. Bapak mungkin buat mapelnya bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Harusnya ada bahasa Inggris kelas 12 IPA 1. Ini kan sudah unik Bapak, nggak mungkin ada kelas 2 kelas bahwa bahasa Inggris kelas 12 IPA 1. Paham Pak. Ya, nanti kelas berikutnya berarti nanti ada bahasa Inggris kelas 11 MIPA 2. Kelas mapel berikutnya lagi MIPA 3. Nah, bahasa Inggris kelas 11 MIPA 3. Jadi di dalamnya dia langsung per kelompok Bapak. Di dalamnya udah masuk nanti kalau misalkan
40, kalau 32, otomatis dia kayak gitu. Pengumpulan tugasnya juga kolektif, grading sistemnya itu penilaiannya nanti per kelas juga, seperti itu. Ya, seperti itu mungkin teknisnya Bapak ya. Nah, itu Kalau yang daftar kami jalankan. Nggih, Ya. Pak Rudin. Kalau daftar hadir berarti daftar hadirnya juga PAT misalkan ya. PAT bahasa Inggris kelas MIPA 1 gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi dia pisah-pisah gitu Bapak. Nggak boleh nyampur. Betul, betul. Terima kasih informasi Pak, jelas sekali. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah melakukan sesi tanya jawab. Mohon maaf karena waktunya sudah malam Pak ya. Mungkin kita batasi dan kita akhiri untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang tetap setia pada Room Sadar IGI dan tetap setia memantau dan memperhatikan penjelasan dari Pak Baharudin. Dan selanjutnya saya selaku moderator akan mengembalikan sepenuhnya kegiatan kepada Bu Indah sebagai host. Pada Bu Indah saya persilakan. Halo Bu Indah. Bu Indahnya kayaknya masih memimpin rapat Pak di kelas TOT, langsung ditutup aja Pak Sof. Oke, terima kasih karena Bu Indahnya. Mungkin sedikit close statement, close pernyataan penutup dari Pak Baharudin mungkin sebelum saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, baik Pak Sohif, Bu Umi dan kawan-kawan partisipan semua panelis yang saat ini masih ada sekitar 10-an orang, bahwa learning management system ini adalah sesuatu yang sifatnya dinamis, terutama model ini terus berkembang dengan komunitas yang cukup besar. Dia masuk 10 besar learning management system terbaik dunia dalam model. Kemudian tentu model bukan segala-galanya. Kemudian ketika kita terapkan lalu selesailah permasalahan pembelajaran daring yang kita jalani. Ya, saya nyatakan belum selesai karena sebetulnya kita untuk implementasi teknologi pembelajaran ini di masa pandemi itu butuh keseriusan kita para pengembang konten dan memang peran-peran guru yang kreatif inovatif dalam mau mengembangkan konten pembelajaran di dalam learning management system ini menjadi sebuah keharusan. Jadi ini hanya alat yang membuatnya berhasil adalah peran-peran guru melalui tangan dingin Bapak Ibu guru hebat yang mewujudkan proses pembelajaran yang lebih bermakna melalui learning management system yang fungsinya hanya sebagai alat bantu ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya cukupkan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sof ditutup. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa yang telah bergabung di Sadar IGI, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama dan kita saksikan bersama pemaparan dari Pak Baharudin. Mungkin tidak sepenuhnya ada pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum terjawab, tapi memang waktu yang membatasi kita semua. Tapi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati karena nanti rekaman dari kegiatan kita malam hari ini tetap akan kita share ke grup Vicon dari Sadar IGI. Akhirnya Bapak Ibu, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh attendee dan seluruh panitia yang bertugas pada malam ini, dan saya akhiri kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.